Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, ini adalah pertemuan yang keempat yang berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Yaghzu jayshun al-Ka'bata, pasukan besar menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a minal ardi, maka ketika pasukan tersebut berada di padang pasir, di tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka ditenggelamkanlah mereka dari yang pertama sampai yang terakhir. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana semuanya ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di pasukan besar tersebut ada orang-orang yang mereka berniaga, penjual dan pembeli. Waman laisa minhum, dan siapa yang bukan dari pasukan tersebut. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Semuanya ditenggelamkan, masuk ke dalam perut bumi. Thumma yub'atsun, adapun pada hari kiamat maka mereka dibangkitkan tergantung dari niat-niat mereka. Muttafaqun alaih, hadis yang termasuk dari muttafaqun alaih, wa hadza lafdzul Bukhari, dan ini adalah lafaz yang dimiliki oleh al-Imam Bukhari, sedangkan nanti lafaz Muslim berbeda lagi. Akan tetapi seperti yang saya sudah jelaskan, bahwasanya muttafaqun alaih tidak harus lafaznya sama. Akan tetapi yang terpenting bersumber dari satu sahabat yang sama dengan makna yang sama dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka dikategorikan sebagai muttafaqun alaih. Hadis ini bersumber dari sahabat Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah radhiyallahu anha, para ulama senantiasa ketika menyebut nama Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Siddiqah bintus Siddiq, perempuan Siddiqah dan putrinya As-Siddiq, As-Siddiq Al-Akbar, Abu Bakar. Wal Habibatu bintul Habib, dan Aisyah radhiyallahu anha Habibah, yang dicintai, putri dari yang dicintai. Akan nanti kita bahas, sebutkan ketika Rasulullah ditanya siapa orang yang paling dia cintai, maka Rasulullah katakan Aisyah, sehingga Rasulullah dicintai, Aisyah dicintai oleh Rasulullah. Wa minar rijal, dari bapaknya, dari laki-laki siapa? Abuha, bapaknya. Sehingga ahli hadis senantiasa menyebutkan As-Siddiqah bintu Siddiq wal Habibah bintul Habib. Adapun Siddiqah binti Siddiq berkaitan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha oleh Allah Subhanahu wa taala disucikan kehormatannya yang berkaitan dengan isu perselingkuhan yang ditiupkan oleh orang-orang munafikin yang berkaitan dengan kehormatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah lebih dari 20 ayat, 10 ayat secara khusus membahas tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian ayat ini senantiasa dibaca oleh orang-orang yang beriman sampai ayat ini dan seluruh ayat-ayat Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Nasab Aisyah, Aisyah bintu Abi Bakar. Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah namanya adalah Uthman bin Amir bin Amrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini orang Quraisy dari asyirahnya ataupun fakhidnya ataupun cabang kabilahnya adalah Taimi, sehingga Aisyah ini Taimiyah. Dan termasuk strategi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpoligami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi perempuan-perempuan dari cabang-cabang kabilah Quraisy yang berbeda-beda, kecuali Safiyah, perempuan dari kalangan Yahudi. Adapun selainnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah maka dicari keluarga yang berbeda-beda, bukan hanya dari satu saja. Bukan hanya dari satu, akan tapi Khadijah dari Asadiyah, kemudian tegur. Adam, teguran tuh. Kemudian Saudah bintu Zam'ah dari kalangan Amiriyah, Hafsah putrinya Umar bin Khattab tentu dari Bani Adi. Maka dari kalangan yang berbeda, dan termasuk hikmah poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang-orang Quraisy yang tadinya sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terkikis rasa bencinya dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi salah seorang di antara putri mereka. Juwairiyah juga bukan orang Quraisy. Dia dari Bani Mustalik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah, maka kabilah Juwairiyah yang tadinya ditawan lelaki-lakinya oleh para sahabat langsung dilepas oleh sahabat-sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi, apakah kita berani untuk menawan ipar-iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian
Ibu beliau adalah Ummu Ruman, dan beliau lahir pada tahun keempat kenabian. Tahun keempat kenabian beliau lahir. Dan keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga yang lainnya. Di antaranya bahwasanya 4 generasi dari keluarganya Abu Bakar, mereka semuanya sahabat Nabi. 4 generasi. Dan ini tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain keluarganya. Siapa saja? Abu Quhafah termasuk sahabat. Abu Bakar tentu. Anak dan putra dan putrinya Abu Bakar semuanya sahabat. Mungkin yang dikecualikan Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian cucunya Abu Bakar berarti cicitnya Abu Quhafah. Maka mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Seperti Abdullah bin Zubair, ini cucunya Abu Bakar karena ibunya Asma. Begitu juga Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar, itu sahabat Nabi. Jadi 4 keturunan cicit buyut ya. Buyut, kakek, ayah, salah nih. Apa nih nyebutnya? Abu Bakar, ayahnya sahabat, anak-anaknya sahabat, dan sebagian dari cucunya sahabat. Jadi ini keutamaan yang hanya dimiliki oleh keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan Khadijah tidak pernah menikah dengan perempuan yang lainnya. Walaupun pada saat itu poligami adalah dianggap suatu yang lumrah, bahkan orang-orang Arab pada saat itu poligaminya tidak ada batasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20 tahun hidup bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, mencukupkan dirinya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Baru setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka disebutlah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh malaikat Jibril satu gambar, satu foto, satu gambar yang menunjukkan rupanya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya urituki fil manami marratain. Saya telah diperlihatkan engkau itu wahai Aisyah dua kali dalam mimpi saya. Idza rajulun yahmiluki fi saraqatin min harir. Kemudian ada seseorang yang datang kepadaku dengan sehelai kain sutra, kemudian ketika orang ini datang mengatakan hadhihi imra'atuk, ini adalah istri engkau nanti. Dalam riwayat lain, imra'atuka zaujatuka fil dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Kemudian ketika Nabi melihat itu Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in yakun hadza min indillahi yumdihi. Maka apabila ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terjadi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya istrinya Utsman bintu Maz'un yang bernama Khawlah bintu Hakim Ibnul Awqas
Ini Utsman bin Maz'un ini saudara sesusuannya Nabi. Sehingga Utsman bin Maz'un adalah orang yang pertama kali dikubur di Baqi sekarang ini. Baqi Al-Gharqad itu Utsman. Dan Nabi sedih ketika Utsman wafat. Maka Khawlah ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menduda. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, menikahlah." Maka kata Nabi, "Siapa?" Kata Khawlah, "Bikran au thayyiban." Mau gadis atau kamu janda? Kemudian disebutkan kalau gadis siapa, kalau janda siapa. Maka disebutkan oleh Khawlah kalau gadis Aisyah. Maka datanglah, diperintahlah Khawlah ini untuk mendatangi keluarganya Abu Bakar, dan kata Abu Bakar, "Apakah saya ini bisa menikahkan Aisyah sedangkan saya ini adalah sudah menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam saudara?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa anta akhi fillahi wa fi kitabillah." Engkau adalah saudaraku wahai Abu Bakar, baik dalam ketentuan Allah dan dalam saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innaha tasluhu li." Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha sangatlah boleh untukku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dinikahi saja. Kemudian adapun berumah tangga bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha maka dimulai pada tahun 2 Hijriah, sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peperangan Badar. Dan Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 9 tahun. Lebih tepatnya 8 tahun 5 bulan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan ludahnya Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman, saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, di akhir hayat Nabi masuk ke rumahnya Aisyah. Dan Abdurrahman pada saat itu memegang siwak dan menggunakan siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu dalam keadaan kepayahan, Nabi Bashar, manusia, melihat Abdurrahman iparnya memegang siwak, maka mata Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan tidak pernah lepas dari siwak tersebut. Aisyah paham, Nabi pengen bersiwak. Diambillah siwak tersebut dari Abdurrahman, kemudian dibikin sumbu baru oleh Aisyah. Yang tadi dipakai oleh Abdurrahman dipotong, kemudian dilunakkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan gigitan-gigitan beliau, dengan gigitan-gigitan dan dengan ludah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelahnya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwak yang sangat luar biasa caranya. Kata Aisyah, "Fama ra'aituhu istinanan qad ahsana minhu." Saya tidak pernah melihat Nabi bersiwak dengan cara yang luar biasa seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya seraya mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Kemudian tangan beliau lunglai dan roh beliau dicabut oleh malaikat pencabut nyawa di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sekitar 2210 hadis. Cuma kalah dari Abu Hurairah kalau tidak salah. Cuma kalah dari Abu Hurairah.
Dan beliau diberikan kunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini bisa jadi karena ponakan beliau yang bernama Abdullah hidup dan diasuh langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha, putra dari Zubair dan putra dari saudarinya Asma. Diasuh oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai besar, kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kunyah dengan kunyah Ummu Abdillah, dan beliau tidak memiliki anak. Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak. Termasuk keutamaan-keutamaannya adalah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menjadi istrinya, karena ada khilaf di kalangan ulama siapakah yang paling afdal di sisi Nabi, Aisyah ataukah Khadijah. Adapun setelah Khadijah wafat, maka yang paling afdal adalah Aisyah radhiyallahu anha di antara istri-istri Nabi yang lain selain Khadijah. Adapun untuk Khadijah, maka khilaf di antara kalangan ulama sangatlah besar sekali. Disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamula minar rijali katsir." Lelaki-lelaki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa, dan tidaklah sempurna dari perempuan kecuali Asia, istrinya Firaun, wa Maryam bintu Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna fadla Aisyata 'alan nisa ka fadli tharidi 'ala sairit ta'am. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah radhiyallahu anha atas perempuan-perempuan yang lainnya seperti keutamaan makanan tharid di atas makanan-makanan yang lain yang tentu memiliki keunggulan dari makanan-makanan tersebut. Kemudian Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Amr bin al-As ini orang yang dikenal dengan ahli perang dan ahli strategi. Dan beliau sebelumnya, Amr bin al-As ini memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Khaybar, datang ini Amr bin al-As. Ini orang yang sangat diakui sekali strateginya dalam berperang, dan kepemimpinan dia luar biasa. Dan ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormatinya dengan penghormatan yang luar biasa, karena ini Amr bin al-As orang hebat ini, luar biasa, diakui. Kemudian pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, maka pasukan tersebut dikirim kepada keluarganya Amr bin al-As. Maka dijadikanlah Amr bin al-As sebagai panglima peperangan pada saat itu. Nama perangnya disebut dengan Dzatus Salasil. Maka Amr bin al-As saking pedenya dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan dirinya, maka dia bertanya kepada Nabi, Ayun nasi ahabbu ilaik. Manusia siapa yang paling dicintai oleh engkau wahai Nabi? Bisa jadi kan dia pengennya jawabannya siapa? Amr. Nggak taunya jawabannya siapa? Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa minar rijal, kata Amr. Kalau dari laki-laki siapa? Masih ngarep. Abuha, bapaknya yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila gilirannya di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka para sahabat
memberikan hadiah yang hadiah tersebut datang sangat banyak. Beda apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selain di rumahnya Aisyah. Karena para sahabat paham pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahagia bersama dengan Aisyah. Walaupun dengan istri-istri yang lainnya beliau berbahagia, akan tapi dengan Aisyah beda. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha mewakili istri-istri yang lain meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Para sahabat ini kalau memberikan hadiah jangan pas engkau di rumah Aisyah saja. Coba di rumah yang lain juga dikasih, karena istri-istri yang lain pun cerita kumpul semua. Dan akhirnya mereka mengutus Ummu Salamah. Sekali sama Nabi didiemin. Besok lagi ketemu lagi, Ummu Salamah menceritakan lagi. Sampai 3 kali Ummu Salamah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah." Jangan engkau mengusik saya yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jangan kau mengusik saya. Jangan kau mengganggu saya yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Fa innahu wallah, maka demi Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nazala alayya alwahyu, tidaklah wahyu itu turun kepadaku, wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairiha, dan tidaklah wahyu turun kepadaku ketika saya berselimut bersama dengan istriku kecuali bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam satu selimut bersama dengan Aisyah, maka wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi hanya dengan Aisyah. Adapun dengan istri-istri yang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan hal tersebut. Dan termasuk keutamaan beliau juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang lainnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi janda. Walaupun ketika Jabir bin Abdullah menikahi seorang janda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Jabir, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk, kenapa engkau tidak menikahi gadis? Kau masih bujang, masih perjaka, kenapa engkau tidak menikahi gadis? Menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran untuk seseorang menikahi gadis, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berbangga dengan hal tersebut atas istri-istri yang lain yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mengalahkan tahapan ini hanya Zainab saja. Zainab binti Jahash, yang mana beliau adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani Asad. Jadi Bani Asad itu serupa dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, antunna zawwajakunna ahalikun. Kalian wahai istri-istri Nabi, yang menikahkan kalian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga-keluarga kalian. Amma ana fazawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Adapun saya, langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang menikahkannya di atas arasy-Nya. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Kemudian termasuk keutamaan beliau juga, Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang dihembuskan oleh orang-orang munafik dalam kisah disebut dengan kisah ifk. Kisah ifk ini kisah tuduhan palsu yang mereka tuduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam surat An-Nur sampai lebih dari 10 ayat dibaca oleh kaum mukminin, kaum muslimin, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mubarra'ah
disucikan kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Sehingga siapa yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang nista, maka dia telah kafir karena dia telah mengingkari apa yang telah dikabarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis yang sangat banyak, dan beliau pun adalah seorang perempuan yang alim, karena termasuk dari hikmah poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan kader-kader yang sangat banyak yang akan memberikan kepada umat ilmu yang tidak dilihat oleh para sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah ketika membahas tentang sholat, tentang apa yang dilihat di luar oleh Abu Hurairah sangat banyak. Akan tetapi apabila sudah di balik tirai, yang mengetahuinya siapa? Istri-istri Nabi. Ummu Salamah, kemudian Aisyah, kemudian istri-istri yang lain. Hafsah menceritakan apa yang mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salat qobliyah 2 rakaat sebelum fajar, sebelum salat fajar, sebelum salat subuh 2 rakaat, yang meriwayatkannya Aisyah dan Hafsah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau sudah salat qobliyah 2 rakaat sebelum beliau salat subuh, sangat cepat sekali salatnya, sangat ringan sekali. Saking ringannya saya ragu Nabi baca surat Al-Fatihah ataukah tidak. Hafsah radhiyallahu anha mengabarkan kepada saudaranya Abdullah ibn Umar bahwasanya Nabi apabila azan maka beliau langsung sholat 2 rakaat untuk sholat qabliyah fajar, sehingga menunjukkan bahwasanya hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istri-istri Nabi meriwayatkan hadis-hadis yang sangat banyak kepada para sahabat. Lebih-lebih Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah ini dikategorikan sebagai muftinya para sahabat, mufti. Bahkan para sahabat ketika kesusahan untuk mendapatkan jawaban, mereka rujuk menjadikan Aisyah sebagai referensi. Sehingga Al-Imam Zuhri mengatakan, "Lau jumi'a ilmu Aisyah radhiyallahu anha ila jami'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilmi jami'i an-nisa lakana ilmu Aisyah afdala." Kata Zuhri, Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri, imam besar dari kalangan ahli hadis, apabila ilmunya Aisyah radhiyallahu anha dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan ilmu dari istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu dari sahabat-sahabat perempuan yang lainnya, maka ilmunya Aisyah radhiyallahu anha pastinya lebih unggul, lebih unggul karena beliau mufti. Bahkan Umar, Abu Bakar, kemudian di zaman Utsman juga beliau memberikan fatwa. Kemudian dikatakan oleh Atha ibn Abi Ribah, "Kanat Aisyatu afqahan nas wa a'laman nas wa ahsanan nasi ra'yan fil 'ammah." Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha perempuan yang paling, manusia yang paling ahli dalam agama, orang yang paling alim, dan orang yang paling pendapatnya itu sangatlah hebat. Berkata Hisham dari Urwah, dari bapaknya, dari bapaknya Urwah ibn Zubair, berarti dari Zubair. Jadi yang menceritakan ini Zubair. Hisham itu anaknya Urwah anaknya Zubair. An abihi, jadi yang menceritakan ini Zubair bin Al-Awwam. Ma ra'aitu ahadan, kata Zubair bin Al-Awwam, ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi syi'rin min Aisyah. Tidaklah saya mendapati seseorang yang lebih alim dalam fikih, dalam medis, dalam syair-syair. Tidaklah saya dapati orang yang lebih alim dari Aisyah. Walaha khutab, beliau itu memiliki khutbah-khutbah, wa mawaqif,
dan pendapat-pendapat ma yahdutsu laha amr, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wa kana akabirus sahabah, dan pembesar-pembesar para sahabat, kata Zubair, yarji'una ila ilmiha, rujuk kepada ilmunya. Apabila ada permasalahan-permasalahan, maka mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang sangat luar biasa sekali, lebih-lebih yang berkaitan dengan kedermawanan beliau. Maka kedermawanan beliau ini kedermawanan yang luar biasa. Maklum, beliau adalah langsung dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau ini adalah putrinya Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menafkahkan semua hartanya. Lebih-lebih juga Aisyah ini adalah keturunannya dari Abdullah bin Jad'an, orang Arab yang paling dermawan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Abdullah bin Jad'an dengan Abu Quhafah ini sepupu langsung, sehingga hadis yang bertanya tentang Abdullah bin Jad'an di surga ataukah di neraka hanya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, di neraka, karena dia tidak pernah beriman. Karena semua kebaikan haruslah dilandasi dengan tauhid yang benar. Disebutkan yang berkaitan dengan kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha, Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah mengirimkan kepada Aisyah radhiyallahu anha 100.000 dirham. 100.000 dirham berapa tuh? 2 dirham saja dapat 2 kambing. 100.000 dirham. Maka kata perawi, fama ghabat 'alaiha asy-syamsu hatta farraqatha. Maka ketika menerima, tidaklah matahari terbenam kecuali semua yang telah beliau terima itu dibagikan semua. Semuanya dibagikan. Maka budaknya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Law ishtaraiti lana min dzalika bidirhamin lahman." Kalau seandainya engkau wahai Ummul Mukminin menyiapkan untuk kami itu dari apa yang kau dapat ini daging. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Alla dzakartini?" Kenapa engkau enggak mengingatkan saya? Udah habis baru diingatkan. Maka ini menunjukkan kedermawanan yang luar biasa. Begitu juga ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan kiriman uang dari Abdullah bin Zubair. Disebutkan bahwasanya dia mendapatkannya sekitar 180.000. Maka Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu dalam keadaan berpuasa. Maka 180.000 dirham itu langsung dibagikan semua. Langsung dibagikan. Sehingga tidaklah waktu berbuka tiba kecuali apa yang ia dapat dari Abdullah bin Zubair tidak ada sama sekali tersisa. Sehingga ketika dia berkata kepada pembantunya, "Ya jariyah, halummi fitri." Faja'atha bi zaidin wa khubzin. Wahai pembantuku, siapkanlah untukku berbuka. Maka datang dengan zaid, dengan minyak, dan kemudian dengan roti kering. Kemudian beliau makan. Perawinya mengatakan, perawinya Ummu Dirrah, "Amastata'ti an tashtariya lana lahman bidirham nuftir alai?" Kenapa engkau tadi tidak beli untuk kita berbuka itu daging? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "La tu'annifini, law kunti dzakkartini la fa'altu." Jangan kau mencela saya lupa. Seandainya engkau mengingatkan saya, pasti akan saya pertimbangkan. Bahkan banyak pemberian dari Umar bin Khattab kepada Aisyah radhiyallahu anha ditolak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau wafat
di kota Madinah pada tahun antara 57 ataupun 558. Yang jelas setahun sebelum wafatnya Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu wafat setahun setelah Aisyah radhiyallahu anha wafat. Dan ini yang dijadikan patokan oleh para ulama. Kapan Abu Hurairah wafat? Sebelum tahun 60 Hijriah, setelah Aisyah radhiyallahu anha setahun wafat. Setahun setelah Aisyah wafat baru Abu Hurairah wafat. Kapan Aisyah wafat? Setahun sebelum Abu Hurairah wafat. Karena yang menyalati Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau wafat adalah Abu Hurairah. Dan beliau wafat di bulan Ramadan tahun 58 atau 57 di tanggal 17 bulan Ramadan, dan beliau dimakamkan di Baqi dan dikubur setelah sholat witir. Jadi setelah kaum muslimin sholat tarawih, sholat witir, Aisyah radhiyallahu anha memberikan wasiat untuk beliau itu dikuburkan di malam hari. Dan beliau pun ketika dimasukkan ke dalam liang kuburnya, yang memasukkannya semuanya adalah mahram dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan yang pertama adalah Abdullah ibn Zubair yang ada di kubur di bawah. Kemudian Urwah ibn Zubair, ini Urwah ibn Zubair ini ulamanya kota Madinah dan tinggal hidup bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau memanggil Aisyah ummah, ya ummah, wahai ibuku. Kemudian juga ponakannya Aisyah radhiyallahu anha dari saudaranya Muhammad, yaitu Al-Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad. Dan yang kelima adalah putra dari Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman. Jadi 5 orang, 3 semuanya namanya Abdullah, gampangnya ya. Jadi 3 Abdullah. Kenapa namanya Abdullah semua 3 nih? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kakeknya namanya Abdullah. Karena kakeknya namanya Abdullah, anak-anaknya ketika memuliakan bapaknya itu dengan memberikan nama kepada anak-anak mereka Abdullah. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan kenapa Aisyah radhiyallahu anha dipanggilnya dengan Ummu Abdillah. Ya, karena termasuk kebiasaan orang Arab dari dahulu sampai sekarang, apabila kenalan sama orang dan orangnya menyebutkan nama bapaknya, maka ketika memanggil kunyah tidak bertanya anak kamu namanya siapa. Karena kalau anak kamu namanya siapa, kemudian dia menjawab tidak punya anak, suasananya berubah jadi keruh, betul nggak? Termasuk kebiasaannya apa? Memanggil kunyahnya, penghormatannya dengan nama ya Abu, kemudian dinisbatkan kepada bapaknya. Misalnya ada orang kenalan sama saya, siapa namanya? Jeffrey bin Badar. Oh, gimana kabarnya Abu Badar? Gitu. Walaupun tidak tanya punya anak Badar ataukah tidak. Dan ini termasuk kebiasaan orang-orang Arab yang sampai sekarang masih ada. Sehingga 5 dari orang yang turun dalam pemakamannya Aisyah radhiyallahu anha, 3 namanya Abdullah, kemudian yang berikutnya adalah Urwah, dan yang berikutnya adalah Al-Qasim bin Muhammad, dan semuanya adalah mahram dari Aisyah radhiyallahu anha. Masuk ke dalam hadis apa sudah cukup tadi, Ikhwan? Cukup saja ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih membahas dengan hadis yang kedua. Dan insyaallah dalam pembahasan hadis Riyadhus Shalihin itu kita akan banyak sekali membahas tentang sahabat-sahabat Nabi. Karena dalam riwayat, dalam hadis yang berkaitan dengan atau dengan ikhlas saja ada 12 hadis, lebih dari 9 sahabat insyaallah kita akan membahasnya. Umar bin Khattab sudah, tinggal sahabat-sahabat yang lain. Hadis yang ketiga Aisyah, nanti hadis yang keempat dari Jabir bin Abdullah. Dan keunikan dari hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, baik di Al-Arba'in An-Nawawiyah
dan di Riyadhus Shalihin, apabila hadis yang pertama beliau cantumkan dari seorang sahabat, maka beliau mencantumkan kunyahnya. Seperti Aisyah Ummu Abdillah, seperti Umar bin Khattab Abi Hafs. Nanti hadis yang keempat dari Jabir, maka beliau cantumkan nama kunyahnya Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ada pertanyaan ikhwan? Ini mumpung waktunya masih ada. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Di mana suatu ketika itu Aisyah itu kan selalu dia bersedekah. Dia punya gandum di rumah dia. Terus dia masih sedekah kepada tetangganya gitu. Suatu ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa saya masih sedekah? Tapi di gandum nggak pernah habis gitu. Selalu ada gitu. Nah, suatu ketika dia punya pikiran melintas tentang dia ingin menghisap gandum dia nih, dia masih dia hitung. Pas ketika dia hitung, maka gandum itu habis. Terus dia bertanya kepada Nabi suaminya gitu kan, ya Rasulullah, waktu saya bagi gandum, ini gandum nggak pernah habis. Tapi kita sudah mulai hitung tuh, kok ini gandum kok jadi habis? Saya benar gitu. Itu pernah baca ada? Saya belum baca tuh, tapi ada perkataan para ulama. Sesuatu apabila kita banyak sering menghitungnya, maka akan cepat habis. Itu kalau tidak salah perkataan Ibn Al-Utsaimin itu. Saya lupa tuh di kitab apa, termasuk yang beliau katakan. Jadi, ketika kita membagikan, maka itulah rahmat Allah itu tidak ada batasan itu. Ketika kamu menghitungnya, maka terkumpul semua rahmatnya. Bisa demikian, bisa. Tapi secara umum, adapun athar kisah yang antum sebutkan saya tidak tahu, dan suatu yang saya tidak tahu bukan berarti tidak sahih ya. Bukan, karena tidak semua itu saya ketahui, bahkan yang tidak saya ketahui lebih banyak dari apa yang saya ketahui. Tapi alhasil termasuk hal yang kita dianjurkan untuk tidak banyak menghitungnya adalah diantaranya harta tersebut. Di antaranya bisa dengan tidak terlalu sering menghitungnya, maka akan lebih barakah gitu. Itu di antaranya. Saya ingat itu perkataan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau pun menyebutkan ayat. Saya lupa ayatnya. Gitu ya, Pak. Ada lagi? Ya, silakan. Menggabungkan beberapa niat menjadi satu amalan sebagai contoh, misalnya saya hari Jumat, kita setelah berwudu, kemudian kita mau masuk masjid, kemudian di situ masih waktu berdoa, kemudian bisa lagi sholat menunggu imam. Boleh kan tempatnya itu digabungkan dengan misalnya sholat dua rakaat. Tadi apa? Sholat apa? Sholatnya apa? Sholat setelah wudu, sholat ke masjid, kemudian di waktu duha masih dalam doa, kemudian sholat menunggu imam. Iya. Apakah di beberapa ketentuan Insyaallah pekan depan aja ya, Anda jawab ya. Pada dasarnya orang yang masuk masjid itu dengan sholat apapun dia melaksanakan tahiyatul masjid pada dasarnya. Jadi tahiyatul masjid itu penghormatan kepada masjid dengan melaksanakan sholat apapun. Tidak harus dengan niat tahiyatul masjid. Ketika dia sholat itu tahiyatul masjid. Sehingga orang yang masbuk tidak diperintahkan untuk dia sholat tahiyatul masjid dulu, langsung masuk ke jamaah. Begitu juga Begitu juga ketika Begitu juga ketika seseorang masuk ke masjid sebelum antara azan dan iqamat di waktu subuh. Jadi sebelum iqamat subuh dia masuk, maka ketika dia melaksanakan qabliyatul fajar 2 rakaat,
maka otomatis dia juga melaksanakan salat tahiyatul masjid. Masuk itu secara otomatis. Dan apabila ada sebelumnya wudu, itu pun otomatis jadi masuk wudu. Ya. Sehingga ketika seseorang melaksanakan salat antara iqamah dan azan waktu subuh 4 rakaat 2-2, maka para ulama mengategorikannya bid'ah, menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun niatnya beda-beda. Para ulama tidak menjabarkan apakah niatnya ini, niatnya itu, niatnya ini. Selama 4 rakaat 2-2 sebelum sholat subuh di masjid, maka itu dikatakan sebagai bid'ah. Dan ini nas langsung dari Sa'id bin al-Musayyib. Nanti Sa'id bin al-Musayyib akan kita bahas di pertemuan Kitab Tauhid. Siapa itu Sa'id bin al-Musayyib? Itu orang yang dijadikan sebagai pemimpinnya para tabi'in oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Ketika melihat seorang sholat 2-2 sebelum sholat subuh, langsung ditegur. Langsung dimarahin oleh Al-Imam Sa'id bin al-Musayyib. Sampai mengatakan, apakah Allah, kata orang yang ini, kata orangnya, apakah Allah akan mengazab saya karena saya itu sholat? Ini sudah akal-akalan. Apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Kata Al-Imam Sa'id bin al-Musayyib, ini Sa'id ini menantunya Abu Hurairah, bukan orang sembarangan. Menantunya Abu Hurairah, lumbung ilmu langsung dari mertua. Kata Sa'id, Allah tidak akan mengazab engkau karena sholat. Allah akan mengazab engkau karena engkau menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencontohkannya 2 rakaat, ente berani nambah 4. Saat akan mengatakan saya lebih afdol daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara saya beribadah. Di titik ini Allah Subhanahu wa taala akan menghisab engkau secara khusus, gitu. Tapi secara khusus insyaallah akan kita bahas insyaallah ketika membahas hadis ini, karena hadis ini juga membahas tentang niat. Insyaallah pekan depan insyaallah. Cukup ya? Saya nggak biasa tanya jawab. Iya, gimana? Sholat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat. Setelah itu nunggu adzan, nunggu qomat, geleng dulu itu ada dasarnya, ada dasarnya enggak? Geleleng ya? Jadi geleleng dulu sebelum sholat subuh ini. Ada geleleng itu setelah sholat witir. Setelah sholat witir dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam patokannya para sahabat. Para sahabat mengetahui bahwasanya Nabi itu geleleng setelah sholat witir. Apakah para sahabat melakukannya? 1. Ketika mereka sholat di Masjid Nabawi, apakah mereka melakukan geleleng tersebut di Masjid Nabawi? Tidak. 1. Yang kedua, Nabi SAW hanya melakukannya di rumah, tidak pernah di masjid. Dan yang ketiga, para sahabat tidak melakukan hal tersebut ketika mereka selesai witir di masjid ataupun ketika mereka menunggu sholat subuh ditegakkan, tidak. Jadi apabila itu dibolehkan, sebagian ulama mengkhususkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian lagi membolehkan tapi di rumah, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya di luar. Nabi gelelengan tidak setelah sholat, tidak. Paham ya? Cukup ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan ketemu lagi apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu, usia dan kesempatan, kesehatan, hari Senin, malam Selasa lanjut dengan kitab tauhid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.